Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji, NPM 1951030142, kelas B, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan kasus transaksi ekspor dan impor. Kasus yang pertama yaitu transaksi ekspor. PT Sejahtera menjual tambang ke perusahaan Jepang seharga 150.000 yen pada tanggal 1 Maret 2021 dengan penyelesaian dalam waktu 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Sejahtera melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 150.000 yen dengan kurs forward 1 yen yaitu 420 rupiah untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini yaitu kurs spot yang berlaku 1 Maret yaitu 425 rupiah dan 1 Mei 2021 yaitu 418 rupiah. Perintahnya yaitu buatlah jurnal-jurnal yang berlaku terkait transaksi di atas dan bandingkanlah pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward chain contract. Nah, kita bahas di Excel ya biar lebih enak. Yaitu transaksi ekspor. Nah, transaksi ekspor yaitu transaksi berarti sama aja transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan tersebut pada tanggal 1 Maret 2021 dengan perjanjian kepada Jepang yaitu sebesar 150.000 yen dengan kurs spot pada tanggal 1 Maret 2021 yaitu 425 rupiah jika dirupiahkan menjadi 63.750. Ketika kita menjual tapi kita kan belum dapat tuh uangnya, berarti jurnalnya yaitu piutang pada penjualan dengan sebesar 63.750. Nah, selain transaksi ini, PT Sejahtera juga melakukan perjanjian kontrak forward dengan broker, yaitu dengan perjanjian 150.000 yen dengan kurs forward. Ini salah ya, ini kurs forward. Kita ganti. Nah, sebesar 420 rupiah jika dirupiahkan menjadi 63 juta. Nah, jurnalnya yaitu piutang kepada broker berupa uang rupiah dan kita akan menyerahkan, kita punya hutang kepada broker berupa uang yen sebesar 63 juta rupiah. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tanggal 1 Mei 2021, 150.000 yen ternyata kurs sportnya turun menjadi 418 rupiah. Jika dirupiahkan hanya 62.700. Jadi kita rugi berapa? Nah, kita yang awalnya 63.750 sekarang menjadi 62.700. Berarti kita mengalami kerugian sebesar 1.050.000. Nah, kita akan mencatat kerugian tersebut. Nah, kerugian tersebut jurnalnya yaitu beban kerugian pada piutang sebesar 1.050.000. Nah, kita bakal menerima tuh uang yen sebesar 150.000 yen dengan jumlahnya jika dirupiahkan menjadi 62.700. Jurnalnya gimana? Jurnalnya kas pada piutang sebesar 62.700. Nah, kita masih ada tuh perjanjian forward kepada broker. Nah, pada tanggal 1 Mei 2021, kurs spot yang berlaku kan tadi 418 rupiah dengan 150.000 yen. Jadi jika dirupiahkan menjadi 52.700. Tetapi kita sudah melakukan perjanjian kontrak bahwa kita akan mendapatkan kurs forward itu sebesar 420 rupiah. Jadi kita akan mendapatkan uang 63 juta rupiah. Jadi kita mengalami keuntungan dari perjanjian kurs forward tersebut sebesar 300.000 rupiah. Nah, kita akan menyelesaikan kewajiban kita ya. Nah, kita memiliki kewajiban hutang kepada broker
yaitu dengan menyerahkan yen yang kita janjikan tadi sebesar pada tanggal 1 Maret nih, kita janjikan sebesar 63 juta. Jadi kita tulis di sini di debit, utang kita berkurang kan di debit. Nah, sebesar 63 juta. Nah, kita berarti kalau bayar utang berarti kas kita berkurang. Nah, sedangkan kas yang berlaku atau kurs spot yang berlaku, kita hanya mengeluarkan uang 62.700.000. Jadi kita mengalami keuntungan sebesar 300.000. Nah, selanjutnya, setelah kita menjalankan kewajiban kita menyerahkan yen, kita akan mendapatkan uang. Kita akan mendapatkan uang berbentuk rupiah sebesar 63 juta sesuai dengan yang kesepakatan pertama, yaitu pada piutang tersebut. Piutang kepada broker kita akan mendapatkan 63 juta dan piutang berkurang sebesar 63 juta. Nah, setelah itu kita akan membandingkan nih adanya kontrak forward dan enggaknya. Kita bandingkan di tabel berikut. Jika memakai kurs forward, laba atau rugi transaksi kurs. Nah, kita ekspor. Ekspor kita tadi sudah jelas ya, kita mengalami kerugian sebesar 1.050.000. Sedangkan kontrak forward kita mengalami keuntungan sebesar 300.000. Jadi kerugian bersih kita yaitu sebesar 750.000. Nah, kerugian kita berkurang ya dengan adanya kontrak forward, sedangkan jika tidak menggunakan perjanjian forward atau kontrak forward, kita akan menanggung full kerugian yaitu sebesar 1.050.000. Jadi dengan adanya kontrak forward itu akan membantu mengurangi resiko kerugian dari perubahan kurs. Nah, setelah selesai dari kasus pertama, kita akan bahas kasus kedua, yaitu mengenai transaksi impor. Kasusnya yaitu PT Jaya Abadi membeli elektronik dari Amerika Serikat seharga 35.000 US dollar pada tanggal 10 Juni 2021. Pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 8 September tahun 2021. Selain itu, pada tanggal 10 Juni, PT Jaya Abadi juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli 35.000 US dollar dengan kurs 1 dolar yaitu 9.660 rupiah untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut adalah kurs spot yang berlaku. Tanggal 10 Juni 2021, kurs spotnya yang berlaku 9.650. Pada tanggal 8 September tahun 2021, kurs spot yang berlaku yaitu 9.670. Pertanyaannya yaitu, 1. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua yaitu bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward chain contract. Nah, kita akan bahas di Excel ya. Di sheet 2 ya untuk kasus 2, yaitu transaksi impor, yaitu sebagai pengakuan pembelian pada tanggal 10 Juni 2021 dengan 35.000 US dollar dengan kurs spot pada tanggal 10 Juni 2021 yaitu sebesar 9.650 jika dirupiahkan menjadi 337.750. Nah, jurnalnya yaitu peralatan pada hutang dagang sebesar 337.750. Selain itu, PT Jaya Abadi juga melakukan kontrak forward pada tanggal 10 Juni 2021 dengan 35.000 US dollar dengan kurs forward sebesar 9.660 jika dirupiahkan menjadi 338.100.000 dengan jurnal piutang broker dengan mata uang US dollar, terus kreditnya hutang broker dengan mata uang rupiah sebesar 338.750. Nah, kenapa ini piutangnya itu berbentuk dolar? Di sini berarti transaksinya kita memiliki
kita berhutang kepada broker, perjanjiannya kita menukarkan uang rupiah untuk mendapatkan dolar. Karena kita membayar kepada perusahaan Amerika Serikat itu berupa dolar. Jadi kita menukarkan uang rupiah kita ke broker sehingga kita akan mendapatkan dolar gitu. Dan pada saat perjanjian itu harga 35.000 dolar itu sebesar 338.100.000. Tuh. Nah, selanjutnya penyelesaian pada tanggal 8 September 2001. 35.000 dolar dengan kurs spot pada tanggal 8 September 2021 yaitu sebesar 9.670 jika dirupiahkan menjadi 338.450. Nah, harga rupiah yang pada tanggal 8 September itu jauh lebih tinggi daripada tanggal 10 Juni 2021. Jadi kita mengalami kerugian. Berapa sih kerugian yang kita tanggung? Nah, harga rupiah di 10 Juni dikurangi yang 8 September, jadi kerugian yang kita tanggung adalah 700.000. Kita catat di jurnal sebagai beban kerugian pada hutang sebesar 700.000. Nah, selain itu, kita juga masih ada nih penyelesaian perjanjian forward. Dengan harga spotnya pada tanggal 8 September yaitu sebesar 9.670 dikali dengan 35.000 dolar sama dengan jika dirupiahkan 338.450. Sedangkan untuk kontraknya, harga kontrak forward itu sebesar 9.660 dikali dengan 35.000 dolar. Hasilnya jika dirupiahkan yaitu 338.100.000. Nah, di harga kontrak itu kan lebih rendah untuk mendapatkan 35.000. Jadi kita memiliki keuntungan tuh. Yang seharusnya kita bayarnya 338.450 karena dengan adanya kurs forward ini kita hanya membayar 338.100.000. Jadi kita memiliki keuntungan sebesar 350. Nah, kita selesaikan dulu kewajiban kita. Kita memiliki hutang kepada broker itu sebesar 338.100.000 dan kita bayar sebesar 338.100.000. Jadi hutang pada kas sebesar 338.100.000. Nah, setelah itu kita memiliki hak nih. Hak kita apa? Hak kita yaitu sebesar 35.000 dolar dan pada saat ini kurs spotnya sebesar 9.670 jika dirupiahkan menjadi 338.450.000. Jadi kas yang kita dapat sebesar 338.450.000. Nah, piutang kita juga berkurang nih, piutang yang di awal 10 Juni yaitu sebesar 338.100.000 dan kita juga untuk memasukkan keuntungan yang kita dapat dari perjanjian forward yaitu sebesar 350.000. Nah, setelah ini kita akan membayarkan kepada perusahaan Amerika Serikat. Berarti kita membayar hutang kreditnya kas sebesar 338.450.000 seperti itu. Nah, untuk soal jawaban yang kedua yaitu perbandingan antara ada dan tidaknya kontrak forward yaitu di tabel bawah ini. Nih, ini impor. Kita mengalami kerugian. Kerugian yang kita dapat yaitu sebesar 700.000. Kemudian dengan adanya kontrak forward ini kita mengalami keuntungan. Keuntungannya sebesar 350.000.
Jadi, kerugian bersihnya yaitu sebesar 350.000. Nah, dibandingkan dengan tanpa kontak forward, kerugian impor yang kita dapat yaitu full 700.000. Jadi, dengan adanya kontrak forward ini bisa mengurangi resiko kerugian yang kita alami. Demikian pemaparan materi transaksi ekspor dan impor. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.